wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk mendapat dan melaksanakan inspirasi pagi kembali. Sebelum kita lanjutkan, saya cek dulu dari divisi-divisi ada semua. Dari divisi HRCA ada semua, FID komplit ya. Dari sales kemana? Seragen ngapain? Ngantar pesanan. Saya kira harusnya bisa di tangan tim teknis, bukan tim manajemen. Saya minta begitu, tolong dikoordinasikan yang lain kali ya. Jangan kerjasama sama Salesforce, kerjasama sama outlet ya. Jangan internal sales itu saya minta Pak Sultan koordinasikan biar leadernya tidak terbebani dengan kerja teknis kayak begitu ya. Kalau memang nggak ada acara begini, monggo. Kalau ada acara begini, ini tidak penting daripada ngantar pesanan ya. Dan kali tolong, kemarin juga Mas Guntur nggak hadir di finance ya, karena katanya ada ngantar pesanan ya. Itu juga saya minta lain kali dikoordinasikan begitu. Saya tidak mau hal begitu terulang lagi ya. Ada tim banyak di sales, ada Salesforce, ada ada sales outlet ya. Ada siapapun yang bisa dimintai bantuan, minta bantuan ya. Gitu, disolidkan timnya. Operasional Pak Afi ada semua? Ada. Medis lengkap? Lengkap. Ya. Tadi saya minta Mas Yogi menampilkan satu slide. Saya kira saya pernah sampaikan ini di tim manajemen ya. Yang langsung ke piramidanya aja. Piramida ini. Saya kira semua tim manajemen pernah saya sampaikan ini tentang segitiga BI. Ya. Ini ideologi bisnis kita. Ya, nanti saya minta HR buatkan SK-nya. Ini ideologi bisnis kita. Ya. Artinya bisnis kita ya ideologinya begini. Ya. Landasannya adalah misi, tim dan leadership. Yang dikotakinya, harus diperhatikan secara utama adalah cash flow, communication, sistem, legal, dan produk. Ingat, produk itu paling akhir ya. Tapi saya tidak akan bicara yang di dalam. Saya mau bicara 3 kata kunci yang di luar, yaitu misi, tim, dan leadership. Khususnya adalah tim. Memang kita sudah bicara tentang misi ya. Kita sudah bicara tentang misi di beberapa pekan ya. Kita sudah bicara tentang visi juga, tentang value juga, maupun budaya. Itu yang ada di bawah, itu misi kita. Jadi bagaimana kita bergerak, kenapa kita harus bergerak, kenapa kita ada, kenapa bisnis kita ini terus bergerak, kenapa kita mau bertahan di tengah pandemi, yaitu misi. Kalau misinya hanya dalam rangka mendapatkan profit, nah selesai sudah, karena pandemi kita nggak profit. Kalau misinya hanya untuk mendapatkan omset, ya nggak ada kata berhenti. Omset Rp1 juga omset. Ya. Tapi bisnisnya bisa berjalan nggak kalau hanya omset saja tanpa ada profit? Nggak mungkin. Maka kalau hanya tujuannya hanya misi itu hanya kepada omset, profit, itu bisnis hanya sekedar berjalan dan bertahan, hanya itu saja. Tapi tidak mendapatkan sesuatu kemanfaatan dari berjalan dan bertahannya itu. Ada orang yang hidup di dunia, lama sekali dia hidup, setelah mati tidak ada
ada dan tidaknya itu nggak ada artinya apa-apa. Ada ya? Ada seorang yang hidup di dunia, yang hidupnya itu lama sekali, habis mati ya tidak ada yang mengingat sama sekali. Tapi ada orang yang hidupnya walaupun pendek, sangat singkat, tapi ketika kematiannya banyak yang mengingatnya. Ada pula yang hidupnya itu bertahan lama dan punya efek yang sangat panjang untuk diingat-ingat. Kalau ada nasid itu apa ya? Apa? Nasidnya apa? Sudah sunnah berjuang ya. Itu ada syairnya begini. Apa namanya? Nggak, saya lupa. Tapi pejuang tetap dikenang ya. Rumah mereka merata-rata, rizkinya tidak menentu, hidup tidur baringnya tak berwaktu. Itu orang pejuang. Rizkinya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu. Rizkinya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu. Musuhnya orang bukan pejuang itu musuhnya sedikit, tapi pejuang musuhnya tak berbilang. Kalau orang bukan pejuang itu kalau mati cepat dilupakan, tapi pejuang matinya tetap dikenang. Nah, itulah bisnisnya para pejuang. Kita ingin bisnis kita itu lama dan akan dikenang. Bukan dikenang berarti sudah tiada. Asalnya walaupun mungkin kan diantara kita pasti akan tiada ya. Tetapi keberadaan kita dalam bisnis itulah yang akan dikenang. Bahkan bisnis kita ini harapan kita akan terus ada dan jejak-jejak bisnis kita ini yang akan dikenang. Oh, Bersinta dulu pernah begini, oh dulu pernah begini. Dan itu adalah kenangan manis yang positif yang kemudian membawa dampak perubahan yang baik pula, baik secara internal maupun eksternal. Ini kayaknya ekonya terlalu besar ya. Di sini apa di sana saya nggak tahu. Belakang ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini tidak punya bergerak tanpa adanya misi. Tadi kalau orang tanpa misi dia akan bertahan, dia akan berjalan, tapi bertahan dan berjalannya itu tidak akan punya arti apa-apa. Tapi orang yang bergerak dengan misi, dia akan bertahan, dia akan berjalan, memperjuangkan apa yang ingin dicapainya, apa cita-citanya, dan itu yang membuat dia punya arti. Nah, sekarang yang kedua, pondasi yang kedua adalah tim. Pondasi kedua adalah tim. Setelah misi adalah tim. Tadi di nasihat kita ada syair terakhir, bersama kita bisa, kan begitu. Syair tadi itu tentang bagaimana kita punya mimpi. Mimpinya tinggi, itu visi tadi, misi kita. Tapi memujikan misi, memujikan mimpi bagaimana? Terbang bersama untuk meraih cita, kan begitu kan? Bisa sendirian. Orang ada peribahasa katanya, oh, kalau kita ingin berjalan yang pendek, kita bisa berjalan sendiri. Tapi untuk berjalan yang jauh, kita harus berjalan secara bersama-sama. Makanya dalam Islam itu yang namanya safar itu minimal 4 orang. Sunnahnya begitu. Untuk pernah lihat, pernah dapat materi angsa kan? Angsa terbang. Kalau sendirian dia nggak akan bisa terbang jauh, terbang yang jauh dan lama. Tapi dengan dia punya teman, dia bisa membentuk huruf V begini ya. Ini ya. Ini yang membuat angsa itu bisa terbang jauh. Maka tim itu penting. Apalagi bisnis kita ini bukan bisnis yang kemudian bertumbuh pada satu orang, bertumbuh pada kekuatan si owner, bukan. Bisnis kita ini bukan lagi bisnis owner minded, bukan. Ini bisnis korporasi. Bisnis yang bertumbuhnya pada kerja tim, bisnis yang bertumbuhnya pada kebersamaan, bisnis yang bertumbuhnya pada kerja tim.
Jangan sampai satu orang merasa dirinya paling berjasa dari yang lain, hatta dia adalah ownernya. Dia adalah top leadernya. Nggak bisa. Di bisnis korporasi semua bagian itu punya posisi penting. Dan ketika ada yang tidak ada, maka sesuatu itu akan hilang. Pasti akan hilang. Dan akan membuat seorang yang lain akan menggantikan posisi itu secara tidak langsung. Dulu kita punya OB, dulu kita punya apa? Dulu namanya kita nama siapa? Corporate CK, corporate apa? Kiper. Sekarang nggak ada. Teman-teman harus kerja bakti, harus perhatian sama lingkungannya. Dan itu yang kita minta. Jadi jangan sampai kemudian satu orang merasa paling, tidak ada. Semuanya adalah punya posisi yang sama satu sama lain. Karena satu orang dengan orang lain punya peran yang berbeda. Dan peran-peran ini harus dimainkan secara maksimal dalam wujud apa? Tim. Ketika kemudian kita bekerja dalam tim, maka yang perasaan yang harus ada adalah jangan sampai kepentingan diri kita di atas kepentingan tim. Paham? Jangan sampai kepentingan diri kita di atas kepentingan tim. Dari pelajaran SD itu ya. Kepentingan masyarakat umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, kan begitu kan? Itu organisasi. Kita ini bekerja dalam organisasi, bukan semata-mata bekerja dalam pribadi-pribadi, bukan kehebatan seorang personal, bukan, tapi adalah kehebatan tim. Seorang Cristiano Ronaldo atau seorang Lionel Messi ketika berada pada tim yang solid dan kuat, maka tidak akan bisa mengalahkannya. Ketika apa? Timnya dia tidak hebat. Maka kehebatan seorang pemain superstar juga didukung oleh timnya yang kuat. Jadi jangan kemudian kita berasumsi yang namanya tim itu adalah sesuatu yang hanya sebagai pelengkap penderitaan, bukan. Yang penting saya. Makanya fondasi kedua setelah mission adalah tim. Kalau kita mau membangun mindset korporasi dalam bisnis, walaupun nanti tim dengan leadership itu ibarat dua mata uang yang bisa dipisahkan. Tidak ada tim tanpa leader dan tidak ada leader tanpa tim, kan gitu. Tapi yang harus dilakukan, yang mentalitas yang dibangun adalah seorang pemimpin adalah seorang yang harus siap dipimpin. Kalau dia siap sebagai pemimpin, harus siap dipimpin. Kalau seorang pemimpin tidak siap dipimpin, ketika dia memimpin, maka dia tidak akan bisa merasakan apa yang terjadi pada bawahannya. Hari ini saya jelaskan dulu bahwa yang namanya tim, kode kehormatan tim. Tuh. Nggak usah pakai mic ya. Yang penting ini kan. Kode kehormatan tim itu adalah jangan pernah meninggalkan. Pernah meninggalkan tim kita. Ini kode kehormatan tim. Jangan pernah meninggalkan tim kita, apalagi saat dia membutuhkan bantuan. Jangan pernah. Ini kode kehormatan tim. Jadi ketika kemudian kita mulai berpikir, itu tidak bisa ngikuti, tinggal aja. Kalau mindset begitu sudah ada, maka yang terjadi, tim kita akan jadi tim yang rusak. Pernah lihat kuda delman?
Pak, kalau nggak salah waktu kelas 6 SD saya pernah dapat soal itu. Ya, delman itu ada yang kudanya 2 ya. Yang kudanya 2. Kecepatan delman itu harus berapa? Diukur dari mana? Kecepatan kuda yang tertinggi atau yang terendah? Yang terendah. Jadi bagaimana cara kemudian tim itu bekerja adalah menyesuaikan dengan cara kerja tim yang terendah. Bukan untuk kemudian tim ini mundur ke belakang, akhirnya downgrade, bukan. Tapi dalam rangka mendorong orang yang ada di belakang ini untuk bisa maju. Karena kalau yang cepat semakin cepat, yang lamban ditinggalkan, maka tim ini akan tercerai-berai. Tapi kalau yang cepat kemudian menyesuaikan dengan yang lambat dahulu, untuk kemudian dia motivasi, dia dorong, dia edukasi, di coaching, kemudian bisa menyesuaikan dengan kecepatan tim, akhirnya dapatlah kecepatan rata-rata, maka akan jadi tim yang solid. Orang yang bekerja kuda yang bekerja sendirian, yang kerjanya delman yang sendirian, kudanya cepat tapi sendirian, mungkin dalam 0 sampai 100 km, 0 sampai 100 meter atau sampai 1 km, mungkin dia ada di depan. Tetapi ketika di atas 2 km, 3 km, mungkin dia sudah kehabisan energi. Tapi yang tadi, dia akan bertahan lama sampai finish. Bisa difahami? Walaupun dengan kecepatan rata-rata. Maka jangan pernah meninggalkan tim kita. Walau tim kita itu dibilang sedang payah, tidak bagus, dan seterusnya. Maka seorang leader harus kemudian membangun timnya. Begitu pula tim. Jangan sampai kemudian ketika lihat ada sesama timnya yang bermasalah, yang dia lakukan apa? Masa bodoh, tidak mau kerjasama. Paham ya? Jadi kode kehormatan kita adalah jangan pernah meninggalkan tim kita. Kata kuncinya adalah misi nomor 1. Misi nomor 1. Kebutuhan tim nomor 2. Kebutuhan individu dalam tim nomor 3. Jadi kalau ditanya kebutuhan misi nomor 1, kebutuhan tim nomor 2, kebutuhan individu dalam tim nomor 3. Jadi jangan kemudian kita ini membalik. Kebutuhan saya nomor 1. Saya dapat apa di sini? Saya nggak dapat apa-apa, sudahlah. Orang yang begini bukannya kemudian jelek, enggak jelek. Cuma dia bisa dibilang dia tidak cocok bekerja dalam tim, itu aja. Karena nanti ada tipikal orang yang cocok bekerja dalam tim, dan ada orang yang nggak cocok bekerja dalam tim. Makanya kalau di karakter bisnis itu ada yang bisnisnya itu modelnya dagang, ada yang bisnisnya modelnya korporasi. Orang yang bisnis modelnya dagang biasanya kalau sudah kuat di dagangnya dia nggak akan bisa di korporasi. Kenapa? Karena keindividualannya sangat kuat. Dia tidak mau diintervensi oleh siapapun, apapun. Maka jangan kemudian kita menganggap harus dengan korporasi. Tidak, bisa dengan individu. Pedagang klewer itu individu. Tapi kan dia punya tapi karyawannya sebatas teknis saja, nggak ada masalah tentang itu harus kerja tim. Enggak begitu-gitu amat ya. Nggak ada pelatihan kepemimpinan, nggak ada ya. Atau pelatihan tim kerja tim, nggak ada. Jadi bisa 2 pilihan, fa'alah ma fujurah wa taqwa, kayak jalan. Saya bukan mengatakan yang begitu fujur, enggak. Cuma yang namanya jalan iblis itu tetap ada banyak ya. Salah satunya tadi ada 2 jalan, bisa dengan korporasi, dengan cara dagang juga bisa. Cuma yang kita pilih pada hari ini adalah korporasi. Karena korporasi, maka yang harus dibangun utama adalah tim. Untuk mewujudkan misi. Bukan, jadi yang saya lakukan adalah bagaimana misi ini ada dalam leadernya dan ada dalam timnya. Jangan sampai misi ini hanya ada dalam ownernya saja.
Kalau misi hanya ada di ownernya, dia tidak akan bisa mencapai tujuannya. Tapi kalau misi itu ada di timnya dan leadernya, maka dia akan bisa mencapai tujuannya dengan lebih cepat. Ingat, tim itu bukan sesuatu yang membebani. Tim itu adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk meringankan pekerjaan. Rasulullah punya para sahabat. Nabi Isa punya Hawariyun. Nabi Musa punya Harun. Saya bilang gitu terus. Jangan sampai kemudian kita punya mindset tim itu hanya membebani. Kalau tim membebani berarti ada yang salah dengan tim itu, atau dia salah dengan leadernya yang tidak bisa mengedukasi timnya, atau timnya yang tidak taat pada leadernya. Itu kan mau kesalahan yang mana? Ayo kita introspeksi. Apakah timnya yang bermasalah atau leadernya yang bermasalah? Atau mindset tim dengan leadernya bermasalah? Atau mindset teamworknya yang bermasalah? Jangan pernah meninggalkan tim kita. Kebutuhan pribadi nomor 3, kebutuhan tim nomor 2, misi nomor 1. Sampai di situ, paham ya? Nah, saya lanjutkan satu lagi. Seorang tim yang hebat, sebuah tim yang hebat bukan tim yang mengatakan kita tidak bisa, tapi bagaimana caranya agar kita bisa. Tim yang hebat bukan mengatakan kita tidak bisa, tapi bagaimana caranya agar kita bisa. Karena dia tidak kerja sendiri, dia kerja dengan tim. Makanya kemudian kalau kerja dengan tim yang dilakukan apa? Musyawarah, syura. Bahkan seorang Rasul yang wahyu datang dari Allah sekalipun mengutamakan apa? Syura kalau perang. Padahal waktu perang Uhud sudah dapat ilham dari Allah untuk perangnya di kota Madinah, tidak nyegat di luar. Tetapi syura dilakukan tetap. Dan terjadi apa? Nyegat di kota, nyegat di bukit Uhud. Apakah kemudian setelah perang Uhud selesai Rasulullah mengatakan tuh, ya kan, wahyu dari Allah yang benar, bukan hasil syuranya? Enggak. Maka bagaimana agar kita bisa? Libatkanlah tim kita. Jangan langsung kemudian leadernya mengatakan kita nggak bisa ini. Tapi bagaimana sih agar cara kita bisa? Ada ide, ada usulan, ada saran? Perang Badar 300 sama 1200 akhirnya menang apa kalah? Menang. Yang Rasulullah lakukan apa? Bertanya, siap enggak kalian? Para sahabat, siap. Terus bagaimana caranya? Ide muncul. Ya Rasulullah, ini penunjukan tempatnya benar apa? Sesuai firman Allah atau hanya pikiran Anda? Pikiran saya. Kalau begitu saya usul begini. Jadi sebuah tim yang hebat bukan mengatakan kita tidak bisa, tapi bagaimana caranya agar kita bisa. Maka tim itu adalah fondasi yang sangat penting dalam kita membuat bisnis korporasi. Bisnis korporasi tanpa tim yang kuat tidak akan punya daya dukung yang hebat. Kita lihat di dunia ini, ketika timnya berganti, timnya tidak kuat, maka yang terjadi apa? Keruntuhan. Siap, walaupun ownernya nggak ganti, ownernya sama. Ternyata bisnis dunia itu jatuh bukan karena ownernya ganti, bukan, tapi karena timnya yang berganti tidak kuat, timnya yang berganti tidak hebat. Paham ya? Kalau saya bicara tim, bukan saya bicara bawahan. Tim itu adalah paduan antara atasan dan bawahan. Ini perpaduan. Tim itu bukan hanya bawahan. Tim itu adalah perpaduan antara atasan dengan bawah. Bukan sesuatu yang hanya di bawah saja, enggak.
Tim itu ya perpaduan. Tim itu ada kayak di sepak bola. Tim sepak bola ada kapten, ya kan? Ada strikernya, ada backnya, ada kiper. Itu tim. Jadi kalau saya bicara tim, jangan bayangkan di sini konotasi tim adalah saya di bawah. Berarti yang kalau tim ya saya berarti yang atasannya itu bukan saya berarti. Bukan. Tim itu ya semuanya. Jadi tadi kalau saya berbicara tim yang kuat adalah tim yang tidak pernah mengeluh kita tidak bisa, itu berarti atasan dan bawahan tidak boleh mengeluh begitu, tapi mereka harus menjadi orang yang bertanya bagaimana caranya agar kita bisa. Tim yang benar itu adalah mengatakan misi nomor 1, tim itu nomor 2, kebutuhan nomor 2, dan kebutuhan kita adalah nomor 3. Itu ya termasuk tadi atasan dengan bawahan, bukan bawahannya saja, bukan. Jadi paham ya? Ini seri pertama untuk tim. Jadi inspirasi pagi saya beberapa waktu yang saya sampaikan adalah tentang segitiga B. Makanya sudah di misi, sekarang kita masuk di tim. Dalam beberapa waktu ke depan saya akan sampaikan tentang tim. Dan harapan saya apa? Agar secara umum kedewasaan kita dalam organisasi semakin baik dan benar. Jangan sampai kita berorganisasi dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Karena kita ini korporasi yang mindsetnya adalah kerja sama organisasi, bukan kerja sendiri. Maka harus ada kerjasama antara atasan dengan bawah. Ada kerjasama antara subdivisi dan divisi yang lainnya. Ada kerjasama antara owner dengan CEO. Kalau ada CEO-nya beda ya. Tidak boleh kemudian satu dengan yang lainnya meninggalkan atau itu bukan urusan saya, tidak. Tim itu menyatakan ini urusan kita bersama. Makanya di sini kan we are one. Kita itu satu. Kalau kata Rasulullah, seorang mukmin itu kayak satu tubuh, satu sakit yang lain ikut sakit, satu menderita yang ikut menderita. PC Store ketika dapat barang murah dijual ke produksi dengan harga yang menguntungkan, wah alhamdulillah untung aku. Produksi bilang, wah kita dapat barang mahal. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak bisa begitu ya. Atau HN ngerekrut orang, wah alhamdulillah sudah ngerekrut, urusan isopores karepe kono, nggak bisa. Kita satu tubuh, tidak bisa kemudian satu orang meninggalkan yang lainnya, satu bagian meninggalkan yang lain, nggak bisa. Ada kepedulian di sana dibangun. Ewuh pekewuh itu ada konteksnya, ada tempatnya. Kalau tidak ewuh pekewuh, ya jangan sampai kita melakukan ewuh pekewuh. Kalau kita niatnya memperbaiki. Adinu nasihat, agabinu nasihat. Kalau kita nasihat itu baik, ya nasihati. Kalau kita tidak menasihati tidak akan dapat kebaikan, ya justru harusnya kita lawan keewuhan dan pekewuhan kita itu. Kata kepada saya, Pak, saya mau nasihati Pak. Gitu ya. Demikian dari saya, ini seri pertama untuk tim. Saya akan lanjutkan di pekan yang akan datang insyaallah. Maaf, dan saya ingin ayo kita bangun tim yang solid, tim yang kuat, dan para leader ini harus jadi tim yang paling solid, tim yang paling kuat. Jangan sampai para leadernya di atas bertengkar, yang di bawah akan lebih berantakan. Kayak perang loh. Kalau panglimanya perang nggak cocok, bawahnya yang akan bermasalah. Kenali anggota tim. Jadilah orang yang senantiasa membantu satu sama lain. Ya. Jangan tidak membantu tim kita ketika sedang membutuhkan. Ingat tadi, kuda yang cepat dengan kuda yang lambat tapi bersama-sama akan lebih lama bertahan kuda yang lambat tapi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.